pasangan orang Lagi bahagia. pasangan kamu. Iya, jadi kan bantuin pasangan gitu ya buat menuju halal itu tuh punya apa ya? Betul. Iya, karena kalau memang menjadi mua itu sebenarnya tanggung jawab seumur hidup. Karena apa kan? Ketemu orang baru, Oke. ketemu klien baru, ketemu keluarga banyak kayak gitu. Keluarga banyak, Sudah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, bersama saya Wulan Ratnasari di Ngobrol Santai bareng Laksmi. Kali ini kita bakal ngobrol santai ditemani dengan Sobat Laksmi ya. Yang tentunya kita akan mengambil tema yaitu adalah wedding entrepreneur ya. Siapa saja sih narasumbernya? Kita akan kenalan satu persatu. Oke, langsung saja dengan narasumber yang pertama. Halo. Dengan kakak siapa ini, coba kenalin ke teman-teman kita. Assalamualaikum. Saya Lica Sastro dari Lica Sastro Makeup. Oke, Mbak Lica adalah seorang mua ya, Iya. makeup artis Iya. ternama di Surabaya. Amin, Oh, ya sudah luar Allah. kota juga tentunya ya. Amin. Amin. Baik, untuk yang sebelahnya nih yang cantik mungil dengan kakak siapa, silakan. Hai, kenalin aku Nabila dari Alula Bright. Nabila dari Alula Bright. Yang itu menjual apa, Bu? Itu menjual sepatu dan persewaan sepatu. Oke, bukan cuman sekadar menjual tapi juga menyewakan Iya, ya betul. sepatu wedding. Dan yang kali ini yang paling spesial kita ada narasumber satu-satunya cowok yang bisa disebut dengan paling ganteng atau gimana nih? Iya, boleh lah. Iya, karena kita semuanya kaum Cewek, hawa iya, ya. iya, iya. Oke, baik, halo kakak. Oke, bisa dikenalin deh dengan kakak siapa? dengan kakak Samir di sini. Oh, kakak Samir di sini the house. Kak Samir, ini Kak Samir sebagai apa nih Kak? Sebagai perwakilan dari Jelly Motion. Oh, perwakilan dari Jelly Motion. Apa itu Jelly Motion? Kita akan kupas tuntas di hari ini juga ya. Tapi sebelum kita bincang-bincang santai dengan para narasumber kita, aku mau ingetin nih buat teman-teman yang sedang menyaksikan live kita ya. Di sini para narasumber ini bakal kasihin hadiah spesial buat kalian ya. Yang tentunya dengan caranya seperti apa, syaratnya seperti apa, kalian langsung masuk ke IG-nya Laksmi Muslimah. Di situ bakal ada Bitly, masuk ketik isi Bitly-nya dan nanti otomatis akan dapat hadiah dari para narasumber kita. Dan yang paling spesial dari followersnya Lica Sastro Makeup bakal dapetin giveaway. Giveaway-nya apa? Tentunya sangat spesial dengan syarat follow IG-nya Lica Sastro MUA ya. Dan pasti selain dapetin hadiah spesial, bakal dapetin juga salah satunya adalah makeup things dari Lica Sastro. Benar Kak? Sip. Sip. Oke baik, langsung aja karena tadi aku udah bilang kita bakal ngobrol santai dengan para narasumber kita. Apa sih yang bakal kita bahas sesuai dengan tema yang kita ambil, yaitu adalah wedding entrepreneur. Gimana sih mereka sebagai pengusaha di bidang wedding ya, tentunya dalam menjalani usahanya selama ini, bagaimana awal mulanya dan lain-lain. Oke, simak ya guys. Langsung aja kita mau ngobrol santai yang pertama. Langsung aja ya, tiga-tiganya bakal diwawancarai ya. Jadi nggak usah iri-irian Oke, ya oke. Bu. Siap. Ini jawab jujur ya, Oh, berarti ini ya? jawab jujur, nggak Oke. boleh bohong ya. Siap. Oke. Ini nih aku mau tanya dulu nih sama yang cewek cantik muslimah di sebelah saya. Masya Masya Allah ya. Sebagai makeup artis ya, gimana sih awal mula dari Lica Sastro makeup artis ini gimana? Coba ceritain sedikit, renyah-renyah gitu deh Mbak, Saya silakan. kalau cerita nggak bisa sedikit ya. Biasanya banyak. Gak apa-apa sampai subuh. Oke, sampai subuh ya. Kebetulan para followers kita yang lagi nonton live ini orang-orang yang pada sabar gitu kan, pendengar yang baik yang bakal senang dengan Insya kita Allah pastinya. ya, oke, baik. Bener-bener gitu Mas? Iya. Coba silakan. Jadi awalnya saya bisa jadi seorang mua itu gara-gara kepepet. Ya. Saya kan sebenarnya asli Semarang. Cuman waktu itu kan terus saya kuliah di UNER.
Terus karena saya anak rantau, sangunya kurang, terus kan berpikir bagaimana caranya saya bisa mendapatkan uang saku tambahan. Oke, dari Semarang, anak rantau yang pengen dapetin duit tambahan. Iya. Terus mikir otak mau ngapain gitu ya, Sis? Duitnya yang halal ya, yang kalau ya, halal di ya. garis Oh, baik. Lo gimana sih? Iya, terus waktu itu aku sebenarnya nggak bisa makeup sama sekali nggak bisa makeup. Terus kalau lihat orang makeup tuh kayak, ya Allah ngapain sih ngabisin waktu cuman buat gitu-gitu aja, kondangan, dandannya sejam, kondangannya 5 menit ya misalnya kayak gitu. Tuh aku anti banget sama makeup. Iya. Terus waktu itu ini aku udah pacaran sama suamiku. Ini tolong jangan ditiru ya pacaran ya. Dulu pacaran ya, langsung yang minat langsung Penting dinikahin langsung ya. ya. Jadi waktu itu suamiku fotografer, terus aku waktu itu jadi adminnya. Nah terus si kliennya ini kan lama-lama gini, Mbak kok nggak ada makeupnya sekalian gitu. Mbak aja jadi makeupnya saya nggak bisa. Terus sampai suatu ketika saya kepepet makein eyeliner, lipstick ke kliennya, padahal tuh kan aku nggak bisa sama sekali. Terus tak lihat, kok bagus, terus kliennya seneng. Dari situ kan terus aku kayaknya boleh juga nih aku jadi muat. Masya Allah, berarti ceritanya rezeki yang datang karena kepepet. Iya, bener. Masya Allah, Kepepet. ditambah lagi ternyata yang dulunya adalah sebagai admin dari fotografer yang sekarang udah jadi suaminya gitu Iya. ya. Terus akhirnya collab. Iya, Masya Allah ya, cerita yang sangat luar biasa. Ngomong-ngomong Mbak, tadi cara ngomongnya enak banget, halus banget. Asalnya dari mana sih? Iya. Dari mana sih asalnya nggak sih? Penasaran kan? Ini suaranya kok lucu banget gitu. Dari mana Kak? Saya sebenarnya dari jauh, Oh dari jauh. Oke, dari mana kalau boleh tahu? Luar negeri mana? luar planet. Luar planet, benar banget ya. Udah lihat bentukannya. Oke. Enggak saya asli Semarang. Oh, asli Semarang. Iya. Baik, Jadi kalau baik. orang Semarang datang ke Surabaya tuh kayaknya halus gitu ya. Saya sebenarnya tuh lebih halus dari ini. Cuman karena udah 5 tahun di sini ya, jadi sudah terkontaminasi seperti ini. Luar biasa ya. Ini semuanya udah pada dengar awal mula dari sejarahnya Ica Sastro makeup artist. Tolong follower saya jangan di-unfollow ya. Yang awalnya kepepet gitu kan ya, pengen cari duit tambahan di kota orang gitu. Akhirnya terpikirlah untuk bagaimana dia belajar menjadi seorang model dan jadilah Iya. Ica Sastro Dan zaman itu tuh belum ada loh kayak beauty vlogger, Oh, terus belum ada. review YouTube itu belum tahun ada. berapa ibu? Tahun berapa? Waktu itu tahun 2014 ya. Oh, 2014. Iya. Jadi saya tuh beli produk sendiri, dicobain sendiri, bagus dipakai, enggak ya udah dibuang. Oh. Sultan soalnya. Mohon maaf. Enggak bercanda. Jadi memang benar waktu itu aku nyobain produk sendiri, aku cobain, aku tes ketahanannya awet enggak, kalau enggak ya udah aku ini singkirkan. Tapi memang waktu itu aku dari bawah, jadi produkku tuh emang yang murah-murah. Nggak boleh sebut merek ya, pokoknya yang murah-murah. Terus nyarinya tuh kayak di toko-toko kosmetik yang di pasar-pasar. Karena waktu itu aku tuh belum ada pengalaman sama sekali, makeupnya beli di mana ya. Kapan aja belum bisa. Iya, jadi bener-bener Gitu. buta banget tentang makeup. Buta ya Bu ya. Terus dari situ lama-lama terus mungkin kalau teman-teman scroll IG ku ke bawah tuh isinya muka saya semua. Masya Allah, jadi praktek Iya, karena gitu aku ya. sebenarnya nggak pedean. Waktu itu kalau masih nyoba tuh kalau aku rasa belum oke tuh nggak berani make upin orang. Jadi aku nyoba ke diriku sendiri ya. Jadi kalau beruntusan ya muka-muka saya sendiri ya biarkan lah ya. Tapi itu kan masa lalu ya, sebuah proses Iya. yang akhirnya menjadikan Ica Sastro yang sekarang Iya, alhamdulillah. dua profesional di Surabaya Iya. yang bisa sampai keluar Amin, kota ya manapun Allah. itu ya. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Dikasih selamat. Oke. Nah, oke baik, terima kasih untuk sejarahnya. Saya mau langsung coba ke sebelahnya gitu kan, Silakan. biar adil ya kan, gak diem-diem aja. Halo Mbak Nabila, Masya Allah. Gimana nih cerita awal mula dari Alula Bright? Awal mula Bright. Yes. Jadi awal mulanya itu Alula Bright itu bukan menjual sepatu atau persewaan sepatu wedding. Oke. Awalnya itu sepatu daily yang ala vintage gitu. Oke, vintage. Ya, karena memang awal mulanya membuat sepatu itu ingin membuat suatu produk yang high quality yang bersaing sama orang-orang internasional. Luar biasa ya. Akhirnya keluar itu sudah sebenarnya alasan.
Terus habis itu seiring berjalannya waktu ada seorang teman yang pengen dibikinin sepatu wedding, tapi nggak ngerti cara bikinnya, jadi nggak ada kompetensi buat di bidang itu. Untunglah ada YouTube. Oke. Jadi saya pertama kali bikin sepatu wedding itu saya jahit sendiri, saya pasang lain-lainnya sendiri, itu belajarnya gitu. Berarti Alula Brand ini memang home industri. Home industry ya. Soalnya emang kita timnya itu dari orang-orang sekitar aja sih, yang mulai dari produksi bikin sepatunya, terus sekarang juga memberdayakan ibu-ibu yang buat pasang-pasang mayatnya. Sangat mulia sekali ya teman-teman. Jadi nggak mau kerja sendiri gitu kan, Iya, memperdayakan sekitar dari keluarga, saudara. Dari orang Oh, dari luar ya. yang apa emang butuh tambahan. Masya Allah ya. Alula Brand. Di tahun berapa tuh Mbak mulainya? Itu mulainya baru sih tahun 2018. 2018 Iya. ya, tapi sekarang udah berkembang pesat ya. Alhamdulillah. Alula Brand siapa sih yang nggak tahu gitu kan buat Iya. persewaan Amin, atau amin, pembuatan amin. sepatu wedding gitu Betul. kan. Betul. betul. Cantik loh ya sepatunya gitu. Mungkin bisa di follow Oh iya, sekalian. di follow apa namanya Bu? @alula bright. @alula bright. Kalau yang tadi @lica sastro make Ah, up. iya. Oke. Dan yang pasti yang udah sekarang lagi lihat live itu yang di pojokan siapa gitu kan? Terus tanya-tanya kan. Di pojokan apa? Ya, apa gitu kan? Apakah Yang ini ada yang rusak layarnya? tapi semuanya pada ngeliat kan di pojokan ada orang gitu kan. Ini orang loh ya. Wah, shit. Oke, mari kita sapa dulu. Halo Mas Samir. Halo. Pertanyaan yang sama sebenarnya ya. Gimana sih awal mula dari kalau boleh tahu apa Mas nama usahanya tadi? Jelly Motion, disingkat Jelly Motion. Jelmot aja. Jelmot. Oh, Jelmot. Ada ajanya. Oke, Jelly Motion. Kodenya adalah Jelmot. Oh iya. Oke, Jelmot ini apa ya? Di bidang apa ini, Mas? Di bidang foto dan video. Oh, foto dan video. Gimana nih awal sejarah Awal dari Jelmot? sejarahnya dulu sih sebenarnya bukan kecelakaan ya. Waduh, Masuk ke sakit wedding dong. itu kecelakaan. Mbak. Gimana? Awalnya bukan kecelakaan. Awalnya dulu sebenarnya ngerjakan event sebelum wedding event, terus ditawarin sama saudaranya dosen, Iya. istrinya dosen, Mas bisa ngerjain wedding nggak gitu kan, di tahun 2015. Terus aduh, aku bilang aja bisa gitu, bisa, oke, kamu bikin namanya apa Mas, daripada bikin yang namaku sendiri, aku Iya. nggak mau kan. Apa namanya? Samir Sama bikin Fotografi. sama temen, Oh, sama temen, teman-teman ya. sama temen aku bikin, pengen yang lucu-lucu apa sih gitu. Tapi akhirnya kenapa terbesit jelly? Nah itu Agar gitu. Pokoknya yang penting lucu. Ubur-ubur atau gimana kan jelly gitu. terinspirasi dari ubur-ubur sebenarnya. Oh gitu. Bukan Samaan ya? bukan agar-agar. Kalau orang Jawa bilang kan agar-agar gitu kan. Udah gak mau dia kan jelly gitu. Gimana lanjut Mas? Ya udah itu di tahun 2015 terus sama temen bikin di siang bolong di depan minimarket di warteg. Gitar ya. Di siang bolong depan minimarket Sambil ya. keringetan mungkin. Sambil minum es teh. Esnya tinggal Kan dikit. sebenarnya belum pernah bikin Bener. bikin foto wedding gitu kan. Backgroundnya bukan fotografer wedding gitu. Terus disuruh foto wedding, aduh gimana ya? Ya udah aku ngajak temen, ini bikin yuk kayak gitu. Udah terbentuklah Jelmot itu. Berapa partner dari Jelly Motion sendiri? Awalnya 2. Awalnya 2, foto sama video gitu ya. Terus sekarang udah berkembang jadi berapa? 10 orang, 20? Oh enggak, Kebayang. berkembang 2 lagi. Jadi sekarang itu 2. Udah macam MLM aja. Dari 2 jadi 4, 4 jadi 8. Kalau Jelly Motion ini sebagai MLM udah gak berkembang nih ya. Tetap aja 2 gitu kan. Oke, baik ya. Tapi ngomong-ngomong dari Jelly Motion sendiri, terus Mbak Lica Sastro, ini aku pernah dengar-dengar juga dulunya awal-awal pernah ada hubungannya dengan Laksmi ya, kayak Mbak Lica ini Oh, menikah iya. menggunakan busana dari Laksmi, So, benar nggak? iya. Benar. Terus Mas ada cerita nggak bersama Iya, Laksmi? jadi partner temanku ini mau nikah. Kebetulan waktu itu ke Laksmi, habis itu kenal sama Laksmi. Kebetulan temanku juga gitu kan. Oh begitu. Kalau Mbak Nabila ini gimana? Bisa Sama jadi sobat sih. Laksmi? Sama yang pertama kali minta orderan buat bikin sepatu wedding itu dari Laksmi juga. Masya Allah. Karena emang betul udah kenal sama yang punya Laksmi, jadi
ya gitu. Lasmi dipertemukan dengan sobat-sobat hebat yang ada di sini ya. Masya Amin, Allah, ya. amin. Kenapa ketawa itu Bapak? Apa? Mereka sekongkol. Itu adalah pertanyaan yang pertama gitu. Nah kalau kita udah bekerja, maksudnya maksudnya anda ya, saya belum ya. Pengusaha di bidang wedding ini pasti tentunya semua pengusaha itu ada suka dukanya, bener nggak? Betul. Bener ya. Iya. Cerita dong suka duka yang pernah dialami gitu dalam dunia wedding ini. Oke. Coba dari pojok aja. Iya, dari pojok. Ya, suaranya gitu. Ya ampun. Ya ampun. Ini semuanya pasti aku yakin yang lagi lihat live pasti penasaran kan di balik rambut kriwilnya itu kayak gimana sih orangnya Iya. gitu kan? Alan worker dengan kearifan lokal. Masya Allah. Masya Allah. Oke Mas, lanjut tunjukkan pesonamu, silakan. Jangan dong. Gimana Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ada suka duka ya dalam bisnis wedding ini. Suka duka, banyak sukanya sih Mbak daripada Oh banyak suka, dukanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Gimana Mas Allah. sukanya? Sukanya ketemu orang baru, Oke. ketemu klien baru, ketemu keluarga banyak kayak gitu. Keluarga banyak, keluarga siapa? Suka baru. Ini siapa? Aduh. Gimana tadi sukanya adalah ketemu klien baru, ya? ketemu orang-orang baru. Ketemu orang-orang baru, ketemu keluarga baru gitu kan ya. Kira-kira udah ketemu calon istri belum? Ya. Alhamdulillah, belum. Masih searching. Oke, masih searching gitu kan, lumayan kan dapat suami fotografer, kayaknya udah nggak perlu biaya tambahan ya buat foto video gitu ya. Betul. Oke, Mengurangi budget. Betul sekali. Mengurangi budget, benar banget. Coba digeser deh ke Mbak Nabila. Gimana Mbak Nabila? Dukanya ada nggak? Nggak ada. Dukanya apa dukanya ya? Karena saking banyak sukanya, jadi dukanya udah hilang gitu tuh gimana? Bentar aku pikir dulu dukanya. Oke. Kayaknya nggak ada. Kan happy terus kerjanya. Mungkin bisa Terus. jadi di dunia wedding ini bikin Mas Samir happy sampai Betul. akhirnya ada duka sebesar apapun nggak kelihatan. Masya Karena Allah. bener nggak sih? Betul. Coba kita geser ke sebelahnya, Mbak Nabila. Gimana, ada suka dukanya nggak? Suka dukanya, iya sih kalau ngurusin wedding tuh lebih banyak sukanya ya. Iya. Soalnya kan kita tuh ngebantuin pasangan orang. Pasangan orang Lagi bahagia. pasangan kamu. Iya, jadi kan bantuin pasangan gitu ya buat menuju halal itu tuh punya apa ya? Punya kebanggaan tersendiri gitu loh. Kayak aku berkontribusi di sepatunya yang orang butuh sepatu. Terus oh ini ada ini kayak gini. Terus itu ya itu sukanya. Jadi Iya. kalau dukanya sih ya sih emang agak susah. Maksudnya dukanya ya udah kayak gitu kan. Maksudnya tuh ya yang biasa-biasa aja, nggak terlalu yang baper gitu sih. Baper. Jadi dukanya itu udah seiring berjalannya waktu udah lewat aja gitu ya. Iya. Karena memang tujuannya kita tuh baik gitu kan. Di dunia wedding yang memang niatnya mau membantu calon pengantin untuk bisa mewujudkan pernikahan impiannya. Bener gak sih? Masya Allah. Betul. Ya. Coba kalau Mbak Lica, gimana Mbak Lica? Kurang lebih sama. Nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh ya? Pasti ada bedanya. Sukanya Idem, nggak boleh ya? Kan mual Oke. ya. Kalau mual sendiri gimana? Pasti itu kan adalah menjadi center point ya dari Oke. dari pengantinnya sendiri gitu gimana? Garda terdepan ya. Iya, terdepan. Iya, karena kalau memang menjadi mua itu sebenarnya tanggung jawab seumur hidup. Karena apa kan? Kalau nantinya dia udah menua, dilihat fotonya, make upnya bagus tuh, senangnya tuh masih terbawa sampai nanti. Masya Allah, benar-benar. Itu menjadi tanggungan. Makanya itu kenapa kalau saya dan teman-teman itu kalau misalnya memberikan servis sebisa mungkin memang yang berkualitas, yang terbaik. Karena itu tadi, karena menjadi tanggungan seumur hidup. Iya benar, karena nanti pas waktu setelah menikah 20 tahun kemudian atau bahkan nggak sampai 20 tahun deh, sebulan kemudian, 2 bulan kemudian yang dilihat adalah album foto pernikahan. Iya, kadang kan gitu kan. diposting juga kan Benar, sekarang mau iya. nggak mau kan. Jadi kalau misalnya make upnya jelek kan
aduh gimana, itu udah jadi penyesalan yang terbesar lah, dianggapnya seperti itu. Tapi kalau bagus kan dia posting, dia merekomendasikan, dia cerita ke sana sini, kan jadi rezeki juga buat kita semua yang jadi muang. Iya, benar. Nah sukanya tuh sebenarnya tuh aku bener-bener ngerasain apa senangnya jadi muang dan bersyukurnya jadi muang itu adalah kemarin itu setelah aku vakum sekitar 3 bulan karena aku nggak make upin. Waktu itu aku cuti melahirkan sama ternyata pandemi ini, aku tuh merasa tuh kayak hampa gitu. Padahal setiap iya, maksudnya gini, karena biasanya setiap alhamdulillahnya Jumat, Sabtu, Minggu tuh kan keluar make upin. Selama proses make up kan kita ngobrol, cerita, kan ketemu teman baru kayak yang tadi Mas Ami bilang, saudara baru, bahkan bisa jadi keluarga. Terus selama 3 bulan tuh nggak ngapa-ngapain tuh bingung, kayak hampa, bosen gitu. Sampai akhirnya aku job makeup pertama kali setelah 3 bulan itu, ya Allah rasanya tuh kayak keluar kandang, ngobrol sama klien tuh sampai gak kerasa makeup berjam-jam tuh. Ya itulah nikmatnya jadi muang tuh seperti itu. Dan mungkin teman-teman di perweddingan juga kurang lebih kan ya emang sama, ketemu orang baru, seneng ketemu keluarga. Makanya kan banyak sekali updatean dari para muang itu yang memang udah pada kangen make Iya, upin orang alhamdulillah gitu ya. banget. Dan keseruan pada saat make upin yang mungkin bisa sampai nikahnya jam 7, make upnya udah dari jam 3 gitu kan. Tapi tuh happy gitu ya, karena ngobrol bareng dan lain-lain, dan lebih banyak sukanya memang ya. Masya Allah, saya senang sekali loh bisa di sini duduk bareng ngobrol santai sama orang-orang yang sangat bermanfaat buat orang lain. Masya Allah, Mbak Bila, Masya Allah. Ya oke, buat yang lagi lihat ya live ini belum pada ngantuk kan ya, kita bakal ada keseruan lagi tentunya, ngobrol cantik ini, ngobrol manja ini, manja ya? Iya, Angelita. Ya ada sebenarnya sih kita ada 2 pertanyaan lagi yang mungkin bisa dijawab dengan seru lagi oleh teman-teman yang ada di sini. Kalau ngomongin dunia wedding, ini sebenarnya adalah bisnis yang kena dampak juga ya dengan pandemi yang saat ini lagi ada gitu kan. Dan beberapa bulan yang lalu gitu, dan bahkan beberapa minggu yang lalu Surabaya ini masih PSBB. Bahkan dengar-dengar PSBB pun akan dilanjutkan, PSBB ketiga di Surabaya gitu kan. Nah itu pasti menjadi tantangan tersendiri buat kita semua yang ada di dunia wedding, benar? Betul begitu, Bapak Ibu? Ya. Nah kira-kira nih ya, gimana sih yang kalian rasakan dampak ini gitu terhadap bisnis kalian saat ini? Coba saya mau yang dari yang paling tengah, gimana Mbak Nabila? Iya, nggak dinilai kok, nggak dinilai. ya. Kalau ke Alula Bride sendiri sih ya emang ngaruh ya, semua usaha wedding selama 3 bulan kemarin tuh mengalami penurunan secara drastis. Yang dimana yang dulu tuh juga ada kan kalau bisnis wedding tuh nggak akan pernah mati. Benar. Ya nggak sih, terus itu cepat ada wabah ya terjadilah itu. Itu sempat 3 bulan itu emang turun. Sekarang pengantin mana gitu, ngapain mikirin sepatu gitu kan, mikirin sepatu kan, kayak nggak kepikir. Yang penting sah dulu aja. Yang penting sah dulu, soalnya kan acara pun dibatasi, terus cuma buka uang doang. Tapi nggak apa-apa sih, kemarin tuh 3 bulan tuh kita terima-terima aja, sampai beberapa tuh sebenarnya ada yang pengen main ke galeri. Cuman kan karena saya dan tim juga ada kekhawatiran kan menerima orang luar buat masuk ke dalam rumah gitu kan ya. Jadi kita emang benar-benar off galeri selama 3 bulan, dan kita bikin buat konsultasi online sama fitting online. Jadi kemarin itu kita yang mau nyobain sepatu itu bisa kita kirim lewat GoSend atau enggak kita ada tim kurir sendiri. Oh gitu. Jadi untuk solusinya seperti itu kemarin. Ada dampaknya sendiri itu mungkin bisa dirasakan sama Alula Bride itu sekitar 3 bulan ya. 3 bulan awal gitu kan kita menghadapi pandemi ini, plus juga adanya PSBB itu terus selama 3 bulan, tapi akhirnya ada solusi juga ya dikasih gitu ya. Oke, tetap berjuang lah ya. Tetap berjuang. Soalnya kan aku yakin sih setelah 3 bulan kemarin itu bisnis wedding bakal perlahan akan akan bangkit lagi. Tapi emang benar sih setelah puasa baru ada terasa itunya kenaikannya. Oke, mungkin bisa sekalian menyambung dengan pertanyaan berikutnya gitu kan, yang tadi dibilang udah punya solusi gitu untuk para klien yang pengen tetap menggunakan sepatu cantik di hari bahagianya gitu. Tipsnya dari Mbak Nadila sendiri gitu untuk customer yang
masih pengen atau penasaran ngelihat secara langsung dan lain-lain itu gimana Mbak? Atau mungkin ada protokol khusus yang nanti pengen datang ke galeri gitu? Kalau protokol khusus pasti ada sih. Jadi kita di galeri kita sendiri itu udah menyediakan cuci tangan. Terus kita sebelum tamunya datang itu harus dipastikan dulu dalam keadaan sehat. Kalau misalnya kurang fit, nanti aja nggak apa-apa, kita bakal bantu semaksimal mungkin. Oke. Terus habis itu dan wajib pakai masker ya pasti. Itu sih, dan ini ruangan yang banyak udaranya gitu loh Mbak. Jadi sirkulasi udaranya emang kita pikirin juga sih. Oke. Gitu buat fittingnya. Jadi yang tadi yang pertama itu tips bisa dikirim gitu kan kalau misal bisa kondisinya nggak dikirim. baik, Benar. ataupun kalau misal mau datang tetap harus sesuai dengan protokol yaitu menggunakan masker, cuci tangan gitu ya, dan harus memastikan kondisinya dalam keadaan sehat. Benar. Seperti itu ya. Hai, Hai. diam aja. Saya Oke, menerima. makasih loh informasinya Mbak Nabila. Coba deh kita bergeser ke yang cowok satu Aduh, ini, gitu kan. silakan. Kayaknya takut gitu kan yang lihat live ini pada antusias, yang di sini mau tambah turun takut gitu kan. Nanti tiba-tiba mau cantik kan nggak sih kalau dia mau ganteng ya. Bisa. Mode sleep. Kayak uga. Gimana nih Mas Samir dengan Gimana, pertanyaan Mbak? yang sama ya kayak tadi dampak dari PSBB dan pandemi ini gitu kan dari Chilimotion sendiri, dan gimana sih solusinya ke depan untuk tetap bisa berjuang di dunia wedding ini gitu. Hampir sama kayak teman-teman yang lain pastinya ya, pasti ada penurunan. Terus selama 3 bulan ini juga kita cuma menerima akad aja kayak gitu. Masih akad aja. Akad aja. Oke. Untuk resepsi dari klien-klien yang udah masuk itu diundur semua, mungkin dari tahun depan akhir tahun kalau bisa diperbolehkan kayak gitu. Oke, berarti memang benar-benar disesuaikan dengan protokol yang memang pada saat ini resepsi belum boleh digelar gitu ya. Kalaupun digelar pun harus dengan kapasitas cuma 30% Terbatas. dari total Terbatas. ya total berapa kuota dari tempat yang digunakan seperti itu ya. Oke, baik. Jadi memang benar-benar menjaga sekali. Kalaupun nanti Mas Samir dan tim gitu kan lagi di acara akad, gimana sih perlengkapan yang bakal digunakan gitu yang memastikan semuanya bakal aman? Pasti ya pakai masker yang pertama, terus alat-alatnya dibersihkan dulu, Oke. steril semua tim, terus apalagi ya? Apalagi Protokol ya? kesehatan yang Bisa Ya, jadi paling juga, itu. yang dianjurkan. Tetap pakai Sip. masker, semuanya dibersihin dulu dan pokoknya semuanya yang sesuai dengan anjuran gitu ya, kesehatan benar-benar. Nah, ngomongin soal narasumber yang terakhir gitu kan, ini yang tadi 2 udah jawab, tinggal 1 aja. Ini tuh ternyata dengar-dengar sebelum menjadi MUA dia adalah seorang perawat. Siapa yang diomongin ya? Tadi mohon maaf, Bapak udah, Ibu udah, berarti tinggal Saya. satu siapa? Oh, Oke. Anda ya. Nah, di sini dengar-dengar Mbak dulunya perawat benar? Iya, saya dulu perawat. Masya Allah ya, perawat yang hijrah jadi MUA gitu ya. Iya. Kalau perawat sendiri kan otomatis kalau ngomongin dunia kesehatan atau protokol kesehatan pasti lebih paham gitu kan. Insya Allah. Coba deh Mbak Lica jawab pertanyaan saya tadi, dampak PSBB sendiri gitu kan dalam Mbak sebagai Lica sastro makeup artist gitu, dan juga tips and trick apa sih yang nantinya Mbak akan bisa share. Mungkin di sini yang live ada yang ngelihat live Insya kita Allah ada ada, juga, dan iya. juga customer yang nantinya akan Mbak make up. Coba jelasin Mbak. Iya, jadi dulunya memang saya tuh perawat, dan kebetulan tuh dulu saya perawat di kamar operasi. Nah, kalau di kamar operasi itu apa-apa kan sudah steril ya. Kayak misalnya kita udah pakai sarung tangan, kita nyomot apa itu udah nggak bisa dipakai, harus copot lagi. Jadi itu saya terbiasa membedakan barang yang mana steril dan mana bersih. Dan akhirnya kebiasaan tersebut kebawa nih sampai jadi MUA. Jadi saya terbiasa kalau udah make upin orang itu alat makeup harus rapi, harus bersih. Jadi ketika nanti saya make upin orang lagi itu semua udah ready. Iya, Masya Allah. Nah, kebetulan karena situasi seperti ini kan mesti harus ekstra kan. Benar, harus yang udah bersihan harus lebih bersih lagi. Iya, gitu ya, gimana? istilahnya steril lah ya kalau biasanya bersih aja. Kalau aku biasanya kalau habis make upin itu semua alat itu aku semprot alkohol yang 70%. Oke, Aku sih sempet pernah ada temen sejawat
perawat yang bilang kalau alkohol jenis isopropil itu lebih efektif untuk membunuh virus dan bakteri. Isopropil. Itu aku semprot, terus aku bersihin semuanya. Emang harus nambah ekstra, biasanya kan habis makeup tidur capek gitu. Ini enggak, masih melek ya, ngelap nyemprot iya karena kuah satu persatu. bener iya memang seperti itu. Jadi habis aku semprot semuanya, aku lap, terus dibersihin. Untuk spons itu memang jadi begini, biasanya kalau hari-hari biasa saya menerima job itu bisa sampai 3-4 klien sehari. Tapi kalau selama pandemi saya 1 hari itu 1 klien atau 1 di pagi dan 1 di sore untuk ada jeda supaya saya bisa membersihkan. Nah seperti itu. Jadi habis saya semprot, saya lap-lap. Terus kalau spons itu saya cuci dengan sabun mandi biasa lah, itu sudah mematikan kuman. Setelah itu di steril. Kalau misalnya teman-teman sekarang lagi booming sterilisation yang box itu UV, bisa dimasukin situ. ya itu boleh. Cuman kalau misalnya mau dibersihkan dengan alkohol yang dengan saya sebutkan tadi itu juga nggak apa-apa, asal tuh pembersihannya tuh ya benar-benar maksimal. Jadi kalau kuasnya itu sampai diosro-osro, terus gagangnya seperti itu sih. Oke, jadi nggak masalah ya yang tadinya dibersihin sama alkohol, setelah itu dipakai ke wajah? Iya, nah nggak masalah. Terus habis itu untuk makeup-makeupnya yang tadi udah dipakai itu kan misalnya ngambil bedak, ngambil eyeshadow atau apa, itu sebaiknya memang disterilisasi sih. Nah, terus untuk APD-nya juga. Jadi selama makeuping itu minimal tuh harus pakai masker yang 3 lapis atau Google kacamata atau face shield. Kayak gini ya. Iya, kayak gini lah. Tapi ini kan nggak pakai masker ya, harusnya pakai masker. Terus kalau pemakaian APD, apron itu sebenarnya kalau aku sih tergantung suasana ya. Maksudnya dalam artian begini, kan ada sih kadang kita tuh make up kamarnya sempit, nggak ASEAN, kan ngap banget kan. Nah kalau misalnya seperti itu, aku lebih memilih ganti baju. Jadi nanti habis make upin klien misalnya udah selesai, aku pamitan, itu aku sebelumnya tuh pamit mau ganti baju. Jadi ketika masuk mobil tuh bajunya tuh udah nggak yang tadi kontak sama si orangnya ini. Tapi kalau misalnya suasananya enak, misalnya di hotel atau sirkulasinya cukup, itu pakai APD nggak apa-apa sih, pakai yang gown itu. Jadi aku 2 opsi, pakai baju sendiri atau bawa si gownnya itu. Aku prefernya kayak gitu. Oke, sampai sedetail itu ya. Iya. Langsung sentuhan langsung gitu. Terus kan hand sanitizer juga itu harus siap sih. Karena gini, kalau nggak gitu tuh aku memposisikan diriku sebagai klien. Kalau misalnya aku digituin, misalnya dikasih jorok-jorok kan juga nggak mau kan. Jadi ya gitu ya, mau nggak mau harus seperti itu. Iya benar-benar. Jadi memang semuanya lebih ekstra dalam menjaga kesehatan gitu kan. Dan ini juga tentunya akan berpengaruh. Oh iya, satu lagi yang apa namanya, sarung tangan. Iya, sarung tangan. Kan itu, biasanya harus apa sih, sarung tangan latex katanya ya? Iya, tapi itu maksudnya masih menjadi bukan perdebatan sih, ada pemikiran yang masih inilah ngambang lah. Jadi begini, selama makeup itu boleh pakai sarung tangan asalkan fokus, pegang kuas dan klien aja. Karena kalau misalnya udah pakai masker udah pakai sarung tangan, habis make upin kita pegang HP, pegang kamera, kan sama aja bakterinya pindah kemana-mana, gitu. malah akan menjadi penyebaran juga. Benar. Kalau aku pribadi, aku nggak pakai sarung tangan, cuman memang habis aplikasi sebelum pegang ke step yang lain aku pakai hand sanitizer. Jadi memang tangan kering Bu memang, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa ya demi kesehatan bersama. Ini tips menarik loh ya dari seorang perawat yang hijrah menjadi makeup artist gitu kan. Yang ternyata kalau mau pakai sarung tangan latex itu memang syaratnya harus benar-benar fokus, nggak boleh pegang ini itu selain alat makeup dan juga wajah klien, benar ya. Dan kalau misal pengen tetap lebih steril, ya udah nggak apa-apa, pakai jari-jari manis kita aja tanpa dilindungi sarung tangan, tapi tetap harus setiap stepnya habis gonta-ganti pegang apa harus dibersihkan lagi menggunakan hand sanitizer. Seperti itu ya, jawaban yang sangat menarik dari para narasumber kita ya kan. Halo, masih pada gimana teman-teman, udah dapat informasi menarik nggak sih gitu dari para narasumber kita? Mungkin yang ikutin live kita dari tadi gitu,
yang udah drop pertanyaan udah ada, mungkin admin bisa cek. Adminnya mana? Ya ada, rahasia ada di antara kita tapi nggak kelihatan di sini. Mimin. Ya. Coba Mimin cek dong, ada nggak pertanyaan Ada nggak yang pertanyaan? menarik? Oke, Mimin misteri. belum ya Belum. berarti. Oke. Oke, kalau mau nanya boleh loh, langsung aja. Karena ketika nanti kalian memberikan pertanyaan yang paling seru, itu bakalan dapetin makeup things spesial dari Licha Sastro ya. Dan yang tentunya untuk bisa mendapatkan makeup things dari Licha Sastro bukan cuma sekedar kasih pertanyaan yang seru, tapi juga harus follow IG-nya Licha Sastro. Dan aku ingetin lagi nih buat teman-teman semua yang ngikutin live di sini, itu bakal dapetin promo menarik dari para narasumber kita dengan cara silakan isi link yang ada di bio-nya Laksmi Muslimah ya. Jadi langsung masuk ke IG-nya Laksmi Muslimah, di situ ada link Bitly yang bisa kalian isi tentunya, dan pasti dapetin hadiah menarik dari semua narasumber kita. Bener nggak sih? Betul. Kira-kira ada masukan atau tips lagi, saran untuk para pendengar atau yang lagi lihat live kita saat ini nggak, para narasumber kece aku ini? Krik. Ya, yang pasti sesuai dengan tema kita gitu kan. Kita kan kali ini ngobrol santai bareng. Buat kalian yang iseng-iseng lagi lihat Instagram gitu kan, atau mungkin lagi di jalan ya, mungkin lagi di Grab gitu, nggak ngapa-ngapain, daripada nggak ngobrol sama Grabnya, mending langsung lihat live kita gitu. Tujuannya seperti itu. Dan yang pasti kalau kalian ngamatin dari awal sampai akhir pun kalian bisa dapetin gitu informasi-informasi, oh ternyata sebagai entrepreneur atau pengusaha di dunia wedding itu efeknya karena pandemi ini seperti ini loh gitu, dan harus seperti apa sih mereka. Dan mungkin ini juga bisa menjadi manfaat buat kalian yang lagi dengerin, mungkin buat bisnis kalian yang di luar dari wedding. Ternyata semuanya itu harus mengikuti protokol kesehatan ya di pandemi kali ini. Betul. Ya semoga ya, kita berharap ya tentunya pandemi ini segera berakhir, benar. Amin. Semuanya kembali seperti semula sedia kala, dengan semuanya sehat, baik-baik saja ya. Semua para pengusaha bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Itu adalah yang pasti doa kita semua gitu. Ada masukan lagi atau apa mungkin yang pengen kalian share ke teman-teman kita yang lagi nonton live? Krik. Iya, karena kalau narasumber kita yang kali ini itu, teman-teman kalau yang misal lagi ketemu dia tuh, kalau nggak ditanya gitu kayaknya dia enggak ya. Mereka cuma acting aja di sini diam gitu kan. Pencitraan, dia acting doang. Emang ini loh, kalau tahu ya, semua klien yang pernah makeup di aku itu awalnya kan taunya kalau di chat kan kayak Mbak Licha tuh santun, taunya ketemu baik-baik gitu. Saya baik-baik, beneran baik-baik, iya. Cuman pas ketemu loh, ternyata Mbak Licha tuh orangnya rame, terus kocak juga. Jadi memang karena kan kadang kan vibe-nya akad tuh kan kayak bikin tegang. Terus hasil makeupnya tuh kan kayak kurang maksimal kalau dia tegang, misalnya dia nunduk terus dia apa. Terus kan nggak mau kan aku harus mencairkan suasana kan. Bener. Jadi tuh kalau udah ketawa bahagia di makeup tuh enak, dan hasilnya mesti bagus. Oke, baik, ternyata kita di sini juga mengetahui sesuatu hal ya, bahwa Licha Sastro ini bukan cuma sekedar mua ataupun perawat. Saya sekedar komedian ya. Enggak, bungkuk komedian ya, karena saya nggak berdiri. Terbongkar ya di sini. Dia ternyata juga seorang pelawak gitu ya. Oke. Ngomong-ngomong soal dunia wedding gitu kan, pasti teman-teman yang sekarang lagi menyaksikan live-nya kita itu mungkin salah satunya adalah calon pengantin. Nah, buat para calon pengantin yang lagi lihat live-nya kita, saya mau sekalian umumin kalau Laksmi Muslimah di tanggal 20 Juni besok di jam 19.00 atau jam 7 malam sampai jam 9 malam bakal ada flash deal ya. Tentunya kalian akan bisa mendapatkan harga yang paling terbaik di musim pandemi ini ya. Siap-siap buat kalian yang pengen banget pakai baju Laksmi Muslimah di pernikahan, di acara spesialnya, langsung aja ikutin
Wow Deal yang akan dilaksanakan di 20 Juni jam 7 malam sampai jam 9 malam. Langsung aja buat tanya-tanya untuk info lebih lanjut bisa langsung masuk ke IG-nya Laksmi Muslimah dan di situ ada link tree, langsung diklik gitu. Oke guys. Nah, guys. Nah baik, karena pertanyaan sudah kita tanyain semua gitu kan, para narasumber juga udah kelihatan kocak dan mungkin pendiamnya udah kelihatan, Saya tapi pendiam. mungkin belum kelihatan aslinya nih Mas Samir, itu harus lebih dikulik kayaknya. Ya. Bisa sampai nanti. Bisa sampai nanti. Semakin malam. Semakin malam. Ya karena juga sudah memasuki waktu Isya ya, Isya. Oke baik, mungkin kita bisa akhiri aja untuk ngobrol santai kali ini, dan tentunya ngobrol santai bareng Laksmi ini akan berlanjut di hari Jumat minggu depan ya. Tentunya pastinya dengan pembicara yang nggak kalah kece dari mereka, dan apa yang akan dibahas itu nanti akan diinformasikan lebih lanjut di IG Laksmi Muslimah ya. Yeay. Oke, untuk itu saya Wulan berterima kasih sekali untuk Mas Samir ya sebagai owner dari Jelly Motion atau Agar-agar. Bukan, kembali lagi ke baik. Jelly Motion ya. Oke, dan juga saya juga berterima kasih karena bilang owner dari Alula Bright ya. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Lica Iya, sebagai sama-sama. owner dari Lica Sastro Makeup ya. Udah ada makeup, udah ada wedding shoes, udah ada fotografer gitu kan. Jodohnya udah ada. Cari Cari ya, oke. Belum. Oh belum. Mungkin jujur ya ngomongnya ya. netizen yang lihat mungkin Iya, salah satunya. betul. Iya, siapa Benar, tahu. Gimana ini? Iya, siapa tahu. Mungkin setelah live ini Mas Samir akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Iya, dan Bila. Oh iya, kan mana Bila juga ya. Ya kita doakan bersama-sama ya teman-teman. Amin ya Allah. Amin. Kesalahan. Sombong ya. Iya, saya sudah beranak 2, agak sombong. Nggak kelihatan Iya, loh ya. mohon maaf nih ya, Masya mohon maaf. Allah. Saya sudah tidak menerima lowongan. Oke. Oke, terima kasih banyak buat yang udah menyaksikan live kita. Semoga sedikit banyak dari apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi manfaat buat kalian ya guys. Oke, akhir kata dari saya Wulan Ratnasari. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.